Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nur Hamid Gowi dengan 3 digit NIM terakhir 010. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari penelitian saya yang dimana tuh untuk memenuhi dari segi tugas akhir dalam mata kuliah manajemen konflik. Nah, mungkin langsung saja ya. Yang dimana penelitian saya itu membahas dinamika konflik Amerika Serikat dan Iran, analisis kepentingan dan kekuasaan dalam perspektif teori konflik Bartos dan Weher. Nah, mungkin langsung masuk ke bagian ringkasan konfliknya saja nih. Nah, konflik antara Iran dan Amerika Serikat tuh berawal dari ketegangan panjang yang terus berkembang sejak beberapa dekade lalu. Dan kita tuh mengira bahwasannya konflik ini tuh benar-benar baru banget. Ternyata udah lama banget gitu antara Iran dan juga Amerika Serikat. Banyak terjadinya cerita tentang konflik ini. Nah, salah satu titik pemicunya adalah ketika Iran mengembangkan program nuklir yang dicurigai oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat sebagai upaya untuk membuat senjata nuklir. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program tersebut hanya untuk kepentingan energi dan hanya sebatas kedamaian saja gitu. Tapi ketegangan ini semakin meningkat setelah adanya sanksi ekonomi dari Amerika Serikat kepada Iran. Selain itu, konflik juga terjadi secara tidak langsung melalui keterlibatan Iran dalam berbagai konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini tuh ya membuat hubungan kedua negara semakin tidak berkunjung baik lah, makin chaos. Yang dimana tuh sulit untuk diperbaiki gitu loh. Nah, mungkin yang selanjutnya akar permasalahan dari konflik ini. Akar utama dari konflik ini ya sebenarnya cukup kompleks sekali teman-teman. Pertama, ada perbedaan kepentingan politik dan ideologi antara Iran dan Amerika Serikat, yang dimana tuh Iran cenderung menolak pengaruh Barat, sementara Amerika Serikat ingin menjaga stabilitas dan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Kedua, masalah kepercayaan juga menjadi penyebab utama Amerika Serikat tidak sepenuhnya percaya terhadap tujuan program nuklir Iran, sedangkan Iran merasa diperlakukan tidak adil melalui sanksi dan tekanan internasional. Selain itu, konflik ini juga dipengaruhi lah oleh kepentingan regional. Iran berusaha memperkuat posisinya di Timur Tengah, sementara Amerika Serikat melihat hal tersebut sebagai ancaman bagi sekutu-sekutunya di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari konfliknya ini gitu. Tidak lain tidak bukan pasti dari konflik ini bisa menyebabkan lah kekacauan yang begitu besar yang dimana itu baik bagi kedua negara maupun dunia internasional. Dari sisi ekonomi, sanksi yang diberikan kepada Iran membuat kondisi ekonomi negara tersebut melemah gitu, termasuk penurunan nilai mata uang dan meningkatnya kesulitan hidup masyarakat. Nah, kalau misalkan dari sisi politik dan keamanan, konflik ini tuh meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Beberapa konflik di wilayah tersebut menjadi semakin rumit karena adanya campur tangan Iran dan Amerika Serikat, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. Selain itu konflik ini juga berdampak gitu bagi hubungan internasional secara luas. Banyak negara harus berhati-hatilah dalam mengambil sikap agar tidak terjebak dalam kepentingan salah satu pihak. Nah, yang selanjutnya itu strategi yang saya kemukakan itu ada 3. Yang pertama dialog dan negosiasi secara langsung. Yang dimana tuh langkah paling penting adalah membuka kembali komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat. Dengan adanya dialog, kedua pihak bisa saling menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran mereka secara terbuka. Nah, yang kedua itu memposisikan pihak ketiga sebagai mediator. Konflik seperti ini tuh seringkali diselesaikan hanya oleh dua pihak yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan pihak ketiga sebagai katakanlah penengah netral untuk ya menjadi untuk penyelesaian dari konflik ini. Nah, yang ketiga itu pengurangan ketegangan secara bertahap. Penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan langkah bertahap seperti mengurangi sanksi secara perlahan dan diikuti dengan komitmen Iran untuk meningkatkan transparansi program nuklirnya. Nah, yang terakhir itu adalah dari penghujung slide saya ada pesan edukatif untuk masyarakat agar tidak terjadinya konflik ini ya teman-teman. Nah, dari konflik ini kita bisa belajar bahwa perbedaan kepentingan dan kurangnya kepercayaan dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengutamakan dialog dan saling memahami antar sesama, baik skala kecil maupun besar. Selain itu, konflik juga menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat luas. Maka dari itu, sikap bijak, terbuka, dan tidak mudah
terprovokasi sangat penting untuk menjaga perdamaian. Pada akhirnya perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun negara, tapi juga semua pihak, termasuk masyarakat agar konflik tidak terulang di masa depan nanti. Oke, mungkin begitu saja. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.